Perjalanan hukum Fandi Ramadan kini memasuki babak penentuan. Setelah sidang pledoi atau pembelaan resmi dibacakan, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Batam dijadwalkan membacakan vonis pada Kamis 5 Maret 2026 hari ini. Kasus penyelundupan sabu hampir 2 ton ini sebelumnya mengguncang publik, terlebih setelah Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Batam menuntut 6 terdakwa dengan pidana mati. Di tengah tekanan tuntutan maksimal itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyatakan turun tangan memberikan pendampingan hukum kepada Fandi. Hotman bertemu langsung dengan orang tua Fandi dan menyatakan komitmennya untuk mengawal perkara ini hingga tuntas. Ia bahkan sempat menyuarakan pentingnya penegakan hukum yang adil serta mengingatkan soal potensi miscarriage of justice dalam perkara besar. Kini setelah tahapan tuntutan dan pembelaan rampung, sorotan publik tertuju pada putusan majelis hakim. Vonis hari ini akan menentukan apakah tuntutan hukuman mati terhadap Fandi dan terdakwa lainnya dikabulkan atau majelis hakim memiliki pertimbangan lain. Bagi keluarga Fandi, putusan ini menjadi penentu masa depan. Sementara bagi publik, perkara ini menjadi ujian transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus narkotika berskala internasional. Ya, di luar. Aduh, kok nggak ada sih, nggak ada dengan wanita sini. Bisa di depan lagi. Ini kurang jauh. Sidangnya. Ayo di luar. Yang lain sidangnya. Ayo, Mas. Iya benar lagi aku tolong kamu cucuku. Ini ya. Sambil jalan aja. Ya, biar di luar dulu, biar lancar di luar dulu. Jalan dulu. Ya, sambil jalan Bang. Adeknya minta gendong tuh, Bang. Nggak bisa. Keluar dulu. Dah. Jalan ya, Bang. Media lurus. Kasus tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadan kini tak hanya bergulir di ruang sidang. Perkara penyelundupan sabu hampir 2 ton yang menjerat awak kapal Sea Dragon itu turut menjadi perhatian serius Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 bahkan menggelar rapat dengar pendapat umum bersama keluarga Fandi yang didampingi Hotman Paris Hutapea di Jakarta pada Kamis 26 Februari 2026. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyampaikan kesimpulan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam serta penyidik Badan Narkotika Nasional. Pemanggilan itu dilakukan untuk mendalami lebih lanjut dasar tuntutan mati terhadap Fandi. Tak hanya itu, Komisi 3 juga menggelar rapat khusus sesuai ketentuan pasal 74 UU MPR, DPR, dan DPRD. Dalam rapat khusus tersebut terdapat 3 poin penting yang menjadi sorotan. Pertama, Komisi 3 mengingatkan bahwa KUHP baru tidak lagi berparadigma keadilan retributif atau pembalasan semata. Hukum kini dipandang sebagai instrumen keadilan substantif, rehabilitatif, dan restoratif, yakni sebagai alat perbaikan masyarakat. Kedua, dalam pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi pidana pokok, melainkan alternatif terakhir yang harus diterapkan secara sangat ketat dan selektif. Ketiga,
Merujuk pasal 54 ayat 1 KUHP baru, hakim wajib mempertimbangkan bentuk kesalahan, sikap batin, serta riwayat terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Habibur Rahman menyebut perhatian khusus ini diberikan karena tuntutan mati menyangkut nyawa manusia. Sikap DPR ini muncul di tengah proses persidangan yang telah memasuki tahap akhir di Pengadilan Negeri Batam. Sebelumnya, jaksa tetap pada tuntutan pidana mati dengan alasan pembelaan Fandi dinilai tidak mematahkan fakta persidangan, termasuk soal proses perekrutan dan keterlibatan dalam pemindahan barang di kapal. Kini dengan atensi dari DPR dan rencana pemanggilan aparat penegak hukum, kasus Fandi tak lagi sekedar perkara pidana narkotika. Ia telah menjadi isu yang menyentuh perdebatan lebih luas soal penerapan hukuman mati dan paradigma hukum di Indonesia. Apa ya, kasih jalan ya kayak. Dia ini Olin Dharma Indonesia Belaya. Dia orang Sabandar juga. Sabandar di Batam ini. Itu yang untuk kenalan sama dia, sama nanti sama Ali. Bang, maaf ya kak, permisi kasih jalan. Ali, Wolin, Maaf permisi. Sabandar. Tarik dulu ya. Bang, dapat semua Bang ya. Oke, jalan ya. Oke, yuk. Pandi, apa yang mau disampaikan Bang? Korban juga. Bang Fandi, apa yang mau disampaikan Bang? Bang, apa yang mau disampaikan Bang? Aku tersesat di negeriku, tapi Bang, negara tidak mampu. Aduh. Yang kami tahu dari rumah mereka dapat tawaran kerja. Jadi yang dari rumah memang yang kami tahu memang kerjaan halal. Nggak tahu kami kayak gini terjebak kayak gini. Tahu kapal dari Batam. Itu yang melapor ke kita siapa? Yang ngasih tahu yang ke ngasih tahu. ibu siapa pertama kali itu? Taunya gimana? Ya. Dari media. Oh dari media. Tanggal berapa itu? Sekitar tanggal 20 Mei. Iya, Bulan Mei lah ya. Iya, Mei. Tahun kemarin. Iya. Oh berarti bukan dari petugas yang ngabarin langsung, tapi dari berita. Dari berita. Bagaimana kalau Pak Kapten dan Pak Leo di rumah seperti apa? Atau sama keluarga seperti apa? Aktivitasnya biasanya seperti apa? Terus kalau beliau ini pernah nggak bermain narkoba dan segala macam? Itu tidak pernah. Tidak pernah. Kalau seorang pun nggak pernah. Itu yang penjujur orang. Aku perjuangkan dia jujur kali dia itu. Bawa 1 biji dari Malaysia susu bisa ditinggalkan di apa? Terminal itu. Itulah jadi nggak tahu dia itu apa-apa. Kejujurannya begitu Jadi ya? cuman dia ini kebodohan dia lah ini kurasa. Kelalaian dia. Maka dia jadi kayak gini. Jadi sebagai tumbal lah itu kurasa itu dia itu di situ. Lalai dia. Jadi mudah-mudahan Tuhan. Aku percaya sama Tuhan, yakin aku bahwa Tuhan yang melepaskan orang itu. Iya. Yakin saya. Kalau kekuatan namanya nggak ada. Tuhan itu ada di atas kita. Itu memang perjuangkan itu. Tetap saya berdoa. Aku berdoa. Penghabisan di doaku ini sidang terakhir dia baru terbuka.
Iya. Sebelum kerja di kapal ini biasanya kerja apa sehari-hari? Cuman mulai Di kapal. Iya. Pindah-pindah kapal. Kapal apa biasanya? kebanyakan Malaysia. Kapal Malaysia. Oh, berarti sering ya yang luar negeri, bukan hanya di pulau Indonesia aja. Di situ nanti ada buku lautnya atau paspornya, di situ sipil apa kapalnya ada. Sering dia itu ngambil kapal ya, kalau kapal dijual di Hong Kong, nanti ke Malaysia suruh ambil, mereka bawa ke Malaysia. Kalau Jadi nggak ketat gitu, hanya mengambil. siap. Nama Inang siapa, Nang? Nama aku langsung. Tio Marisi, Kurtompul. Kio. Tio Marisi, Tio Marisi. Kurtompul. Boru Tumpul. Iya. Umur berapa, Nang? Sorry. Umur udah 80. 80. Berarti datang langsung dari Medan. Dari rumah saking udah sakitnya rasa aku datang aku kemarin. Bukan aku ada duit. Ada dari mana? Dicari-cari anakku itu biar bisa aku sampai kemari. Jadi itulah berjuang biar bisa aku jumpa sama anak. Itu aja. Cuman itu tadi dia apa itu? Cap, ada keinginan nggak biar si Jekitan itu segera ditangkap? Iya, usahakan bisa dia itu tangkap. Kalau bisa ditangkap dan hukum seberat-beratnya. Apa pesan yang pengen disampaikan ke Pak Prabowo soal itu? Iya, perlu diusut tuntas habis. Boleh disampaikan? Cap? Ya perlu disampaikan supaya ditangkap itu Mr. Jekitan, karena dia ada DPO sampai sekarang belum dapat lagi. Jadi kalau bisa sama anteknya yang di sini sama Mr. Pong ini harus dituntas